Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa barik ala habibina wa qudwatina wa qurrata ayunina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan yang banyak pada kita. Di pagi hari ini cuacanya sangat syahdu, mendung, hutan, menyenangkan sekali ini, dan Allah Ta'ala masih berikan kenikmatan pada kita, dimudahkan bagi kita untuk bertemu, menjalin ukhuwah, dan yang paling utama kita mempelajari ilmu Allah Ta'ala. Dalam hal ini nanti insya Allah kita bahas fikih toharoh. Semoga ini menjadi bekal kita nanti untuk kehidupan kita sehari-hari, maupun nanti untuk bekal kita menuju ke tanah suci, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut yang setia akhir zaman. Dan kita berharap pada Allah Ta'ala kita termasuk di dalamnya, hingga Allah Ta'ala mengizinkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya termasuk kepada kita semuanya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, ini materinya fikih toharoh, tapi alangkah baiknya suhu yang dingin ini kita hangatkan dengan talbiyah. Mari bersama-sama wahid isnin salasah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, lumayan menghangatkan suasana pagi ini yang sudah syahdu ditambah AC, agak dingin dari biasanya. Materi kita adalah fikih toharoh, yang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakannya dalam keseharian. Dan mohon maaf jika nanti saya dalam menyampaikan mungkin ada kesalahan, karena saya yakin di antara yang ada di sini adalah para ustadz maupun ustadzah, dan ini beberapa guru saya juga hadir. Jadi nanti jika ada kesalahan saya mohon maafkan, dan tolong segera dikoreksi sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Ya, fikih toharoh materinya nanti insya Allah adalah wudhu, mandi, dan tayamum. Dasar hukumnya adalah surah Al-Maidah ayat 6. Sampun hafal sedaya nggih? Dereng.
Nggih, kita waos sareng-sareng rumiyin. Ngajirin. Kita waos sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj wala turidu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Ya, surah Al-Maidah ayat 6 agak panjang, tetapi ini dasar hukum kita wudu, mandi, dan tayamum. Tiga-tiganya sudah ada. Cuma urutan caranya tidak spesifik disebutkan, hanya wudunya saja. Kita lihat artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang diajak bicara hanya yang beriman, yang enggak beriman enggak. Jadi alhamdulillah kalau kita beriman, kita sudah mendengar seruannya ya ayyuhalladzina amanu, langsung kita perhatikan. Hai orang-orang beriman, langsung kita perhatikan. Apa? Idza qumtum ila shalah. Apabila kalian berdiri untuk sholat, maka yang pertama faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Nanti kita bahas. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu, dan usaplah biruusikum. Nah ini nanti perbedaan pendapat di antara para ulama. Biruusikum, kepala kalian, sebagian kepala kalian ada yang mengatakannya seperti itu, ada yang mengatakannya biruusikum, binya tidak dianggap, kepala kalian langsung. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga mata kaki. Kalau kita bacanya arjulakum nanti beda dengan wa arjulikum, itu nanti kita bahas juga. Jadi tata cara wudhu dalam Al-Quran ini yang disebutkan ada berapa anggota wudhu yang kita kena air? Benar Bapak Ibu? 1, wajah. 2, tangan sampai siku. 3, kepala. 4, kaki sampai mata kaki.
Ada 4 anggota badan yang kita kenai air ketika wudhu. Kemudian berikutnya, wa in kuntum junuban, jika kalian junub, fattoharu, maka bersucilah, maka mandilah. Wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar, au jaa ahadum minal ghaiti, atau au ahadum minkum minal ghaiti, atau salah satu dari kalian ke kamar kecil, au lamastumun nisa, di sini diartikan mengumpuli istri. Nanti ada perbedaan pendapat. Lamastumun nisa itu nyenggol, hanya bersentuhan saja, tidak sampai mengumpuli. Falam tajidu ma'an, dan tidak mendapati air, fatayammamu so'idan thayyiban, bertayamumlah dengan debu yang baik, yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah ini, di sini tadi, di atas tadi biru usikum, yang di sini biwujuhikum. Maka ada yang mengatakan bi-nya ini nggak ada bedanya, karena wajah nggak bisa sebagian, maka kepala juga tidak sebagian. Itu sebagian mengartikannya seperti itu, tapi sebagian mengartikannya bi yang di atas berbeda dengan bi yang di bawah. Kalau bi yang di bawah seluruhnya, kalau bi yang di atas sebagian. Maka ini enaknya Islam. Ulama kita sudah bahas itu, jadi kita rasa gelut hari ini. Itu sudah dibahas oleh ulama kita dahulu. Biwujuhikum, tayamum itu hanya wajah, wa aidikum minhu, dan tangan. Nah ini nanti juga ada beda pendapat. Yadun itu yang ini Pak, ini yadun. Kalau dari sini sampai sini namanya dhira', dari sikut sampai ujung jari itu namanya dhira'. Tapi kalau yadun itu dari apa namanya itu, pergelangan. Jadi ini yadun. Makanya nanti juga ada perbedaan pendapat. Ma yuridu bikumul haraj, Allah tidak menghendaki kepayahan. Walakin yutahhirukum, dan Allah ingin mensucikan kalian. Wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya pada kalian agar kalian bersyukur. Ini dasar hukum dari wudu, mandi, tayamum. Dasar hukumnya bisa dirangkum dalam satu ayat saja. Jadi ini nengke. Cuma nanti perbedaan pendapatnya insya Allah kita bahas. Dan ini waktu-waktu kita berwudu. Yang jelas yang pertama tadi dalam ayat idza qumtum ila shalah, sebelum sholat. Apakah setiap mau sholat harus wudu? Nah ini ulama berbeda pendapat. Setiap waktu sholat disunahkan untuk berwudu. Iya, kalau ini sunahnya iya. Apakah wajibnya? Tidak. Jadi kalau wudu isya nggak batal sampai subuh, boleh nggak? Nggak wudu lagi? Boleh. Berarti raturu. Jadi nggak tidur itu berarti, karena tidak batal. Dari wudu isya untuk subuh nggak masalah. Imam Syafi'i pernah melakukannya. Ulama-ulama kita dahulu itu biasa seperti itu. Nek kita ya ketoknya nggak kuat, kita nggak level. Tapi disunahkan kalau mau sholat wudu dulu. Jadi mau sholat isya, padahal tadi maghrib sudah wudu, belum keluar, bahkan belum berpindah dari tempatnya di masjid misalkan, belum berpindah dari tempatnya, mau adzan isya wudu dulu, itu lebih baik karena nanti ada keistimewaannya. Tapi yang jelas kita diperintahkan untuk wudu sebelum sholat. Karena apa? La yaqbalullahu sholata ahadukum idza ahdatha hatta yatawaddo. Sholat kita tidak diterima kalau nggak wudu, jika kita berhadas. Maka
kita sebelum sholat disunahkan, diwajibkan untuk wudhu, karena wudhu itu termasuk syarat sah sholat. Yang kedua, ketika hendak zikir, ini kalau sanggup nih, Nabiullah Muhammad SAW itu kalau mau zikir, mau ngaji, kalau mau ngaji jelas, kalau mau zikir saja, zikir, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, itu beliau wudhu dulu. Beliau mengatakan, aku tidak suka menyebut nama Allah sedangkan aku tidak dalam keadaan suci. Ini kalau sanggup tidak masalah. Yang nomor 3, ketika hendak tidur. Kalau ini termasuk salah satu sunnah yang mungkin sudah banyak yang meninggalkan. Tapi insya Allah kalau yang ada di sini rutin nih, sebelum tidur wudhu. Ini termasuk salah satu sunnah dari Nabiullah Muhammad SAW. Ketika kita hendak tidur, kita wudhu dulu. Dan ini kita sampaikan juga pada anak-anak kita. Kalau saya sendiri ketika anak-anak mau tidur itu kan diajak ke kamar mandi, pipis, sikatan, wudhu. Karena bar pipis mesti batal wudhunya, kamu suruh wudhu. Jadi sebelum tidur wudhu. Tapi lucunya salah satu anak saya itu nek mau tidur wudhu, nenek Arab sholat enggak? Belum, umurnya baru 7 tahun. Jadi nek mau tidur wudhu, kalau mau sholat disuruh wudhu nggak usah dulu. Ya lucu ya, tapi ya tidak apa-apa. Sementara masih seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika hendak makan, minum atau tidur ketika junub. Jadi ini nggak ada yang single nih. Masih ada yang single nggak? Pun sudah berpasangan semua nih. Itu kalau dengan pasangannya kemudian lakukan sunnah Nabiullah Muhammad SAW, di antara sunnah-sunnahnya itu berhubungan antara suami dengan istrinya. Itu kalau belum berkeinginan untuk mandi karena mungkin dingin, seperti sekarang mungkin dingin, itu saya ngono rada ongko, aduh saya rada ongko, nunggu sorot, nunggu matahari bersinar dulu baru mandi. Itu kalau mau makan, mau minum atau tidur, melanjutkan tidurnya, itu hendaklah wudhu dulu. Kemudian berikutnya ketika hendak mengulangi hubungan, itu ronde kedua. Sebelum ronde kedua wudhu dulu biar lebih seger. Kemudian berikutnya sebelum mandi janabah, nanti kita bahas insya Allah, hadisnya jelas. Kemudian setelah memakan, setelah makan makanan yang dimasak. Yang dimasak dengan api mestinya ya. Jadi habis makan itu disunahkan untuk wudhu. Makan yang dimasak, digoreng, dibakar, dikukus, itu habis itu disunahkan loh ya, bukan wajib, karena tidak membatalkan. Kecuali nanti beberapa daging tertentu seperti daging unta itu Nabi memerintahkan, dan al-aslu fil amri, asal dari perintah itu adalah wajib. Cuma sebagian ulama tetap mengatakan ini sifatnya anjuran, tetap hukumnya sunnah. Nek boten nopo-nopo, ini hanya sunnah. Nah kemudian nomor berikutnya ya ini yang dilakukan oleh Bilal. Beliau itu gantung wudhu, batal wudhu lagi, itu Bilal. Dan setiap selesai wudhu, Bilal itu kemudian sholat syukrul wudhu. Makanya Bilal itu sudah masuk surga sebelum Nabi masuk dalam surga. Ya walaupun ini kiasan ya, tetap nanti yang masuk surga pertama kali adalah Rasulullah SAW. Cuma
ketinggian derajatnya Bilal karena beliau gantung wudu. Ini gantung wudu istilah yang pas dalam bahasa Indonesia apa nggih? Ini kan istilah bahasa Jawa nggih, gantung wudu, tapi pirsa sedaya nggih. Ada yang bahasa nggak paham bahasa Jawa. Mboten nggih, sedaya paham nggih. Alhamdulillah kalau paham semuanya. Masalahnya saya itu kadang-kadang enggak. Tapi kalau untuk ngisi pengajian pakai bahasa Jawa juga enggak bisa. Jadi ketika batal wudu, wudu lagi. Dan terakhir setelah muntah. Kalau ini jarang. Insya Allah sehat semua. Jadi enggak muntah itu, jadi enggak. Tapi kalau setelah muntah dianjurkan untuk wudu. Karena sebagian ulama Syafi'iyah itu mengatakan muntah termasuk hal yang membatalkan wudu. Nah kemudian ini tata cara wudunya. Orang ketok ya, cilik banget ya. Oh iya, kecil sekali. Tapi artinya kelihatan nih. Artinya kelihatan. Ini artinya saja. Ini saya ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Apa yang saya tulis di sini, ini semuanya saya ambil dari kitab Umdatul Ahkam, kecuali sedikit sekali, paling 2 atau 3 hadis saja. Kalau yang lain itu saya ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Insya Allah kitabnya kecil dan banyak dijual. Jadi kalau Bapak Ibu itu ingin belajar fikih praktis langsung dari hadis, itu di kitab Umdatul Ahkam. Itu kitabnya kecil, syarahnya juga sudah banyak dijual. Ini tata cara wudhu yang pertama. Ini ada 2 hadis nanti. Ada sedikit perbedaan. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW wudhu yang disampaikan oleh Utsman bin Affan untuk mengajarkan orang-orang. Yang pertama, ini. Oh ini ada. Yang pertama, tata cara wudhu yang pertama adalah ini, menuangkan air pada kedua tangannya dari tempat air, mencucinya. Mencuci kedua tangannya itu 3 kali. Jadi sebelum wudhu yang pertama kita lakukan, ini sunnahnya adalah cuci tangan 3 kali. Ini gak wajib, sekali lagi ya gak wajib. Yang rukun itu tadi 4 tadi. Itu yang rukun. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat, nanti kita bahas insya Allah. Yang rukun itu 4 tadi. Caranya secara sunnah ini yang diajarkan Utsman, yang pertama cuci tangan 3 kali. Kemudian memasukkan tangan kanan di air wudhu, kemudian kumur, istinsyak, istinsar sekali. Tidak disampaikan berapa kali, berarti cuma sekali. Pak, dengan cawuan. Nah ini masalahnya kita hari ini biasa cawuan gini. Kita hari ini pakainya keran, nggak pakai cawuan gini. Nah, pakai ciduk. Karena nanti kita praktek pakai botol ini, Pak. Aku neng gini, saya di sini nanti boleh nggak nih bahasain sini? Satu botol ini insya Allah cukup nanti. Tapi tidak 3 kali. Jadi cuci tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur, istinsyak, istinsar. Istinsyak itu menghirup, kemudian istinsar itu mengeluarkan. Itu istinsyak dan istinsar. Beberapa ulama Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad, itu mengatakan istinsyak dan istinsar itu wajib. Karena Nabi mengatakan idza tawadda'a ahadun minkum falyastansyik. Itu di hadis di Umdatul Ahkam juga, tapi di hadis sebelumnya. Ini hadis nomor 7. Ini hadis nomor 7, di hadis sebelumnya hadis nomor 4 atau nomor 5. Itu Nabi mengatakan kalau kita wudu falyastansyik. Ada perintah. Kalau ada perintah berarti wajib. Jadi sebagian ulama Hanabilah itu mengatakan istinsyak itu wajib. Jadi kalau mau aman, kalau kita mau aman, mau selamat dari perbedaan pendapat, sebisa mungkin berarti istinsyak. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggih mboten napa-napa.
Karena di Indonesia ini rata-rata adalah pengikutnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah, tidak wajib. Jadi Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan, sebagian ulamanya itu mengatakan wajib karena perintah. Jadi istinsyak dan istinsar itu kalau bisa dilakukan. Tapi yang dilakukan Utsman ini hanya sekali. Dan dicawuk tadi ya, dengan satu cawukan. Kemudian dia memuji wajahnya 3 kali dan 2 tangannya hingga siku 3 kali. Jadi wajah dan tangan sampai siku berapa kali? 3 kali. Ini hadis Utsman. Nanti kita bandingkan di hadis berikutnya. Wajah dan tangan 3 kali. Tadi cuci tangan 3 kali, kumur-kumur istinsyak cuma sekali, wajah dan tangan 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Tidak ada keterangan, berarti hanya 1 kali mengusap kepalanya. Kemudian terakhir faksilu rijlahi, mencuci kedua kakinya 3 kali. Jadi kaki 3 kali. Dan Utsman mengatakan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwi wudu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wuduku ini. Kemudian Nabi mengatakan, man tawaddu'a nahwi wudu'i hadza tsumma yusolli raka'ataini lam yahbathu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Mendapatkan ampunan itu ternyata gampang. Cukup wudu seperti wudunya Nabi ini, kemudian sholat 2 rakaat. Antara wudu dengan sholat tidak ngobrol. Hanya itu saja. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya. Jadi tadi gimana caranya? Cuci tangan 3 kali, kumur, istinsyak, istinsar, wajah 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, kepala 1 kali, kaki 2 kali. Kaki 3 kali, maaf, kaki 3 kali. Itu hadis dari Utsman. Sekarang kita bandingkan dengan hadis dari Amr bin Yahya. Ketika Abdullah bin Zaid diminta untuk mengajarkan wudunya Nabi. Yang pertama sama, Walid. Yang pertama sama. Dia menuangkan pada kedua tangannya dari wadah itu, mencuci kedua tangannya 3 kali, sama. Kemudian berkumur, istinsyak, istitar. Yang kedua ini, hadis kedua ini 3 kali. Dengan 3 kali cauan. 3 kali. 1 cauan itu untuk 3 kegiatan. Kumur, istinsyak, istinsar. Ini hadis dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mengajarkan tentang wudunya Nabi. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian kedua tangannya mencuci keduanya 2 kali. Benten nggih? Tadi berapa kali? 3. Sekarang 2. Kemudian mengusap kepalanya, ini juga sekali. Nah, cara mengusap kepala ini diajarkan di sini. Pada abi muqaddami ra'sihi, digerakkan dari depan kepala. Summa dhaba ila qafahu, kemudian dibawa ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula, balik lagi. Sing kakinya malah running ya. Summa ghasala rijlaihi, ini di artinya enggak ada. Di artinya kecer nih. Summa ghasala rijlaihi. Jadi kakinya juga cuma sekali. Ini summa ghasala rijlaihi, cuma di arti tidak ada.
Ini kacer nih, mohon maaf. Saya ngartekke ngantuk berarti. Jadi kalau tadi cuci tangan 3 kali, kumur-kumur istinsyak istinsar 1 kali, wajah tangan 3 kali, kepala 1 kali, kaki 3 kali. Kalau di sini cuci tangan 3 kali sama. Tapi kalau kumur istinsyak istinsar 3 kali. Tadi hanya sekali, sekarang 3 kali. Kemudian wajah 3 kali, tangan hanya 2 kali. Kemudian kepala cuma sekali juga. Cuma caranya dari depan digeret ke belakang, balik lagi. Baru kemudian cuci kaki berapa kali? 1 kali. Di hadis ini hanya 1 kali. Tadi di hadis yang pertama tadi 3 kali. Terus piye Pak? Dua-duanya bisa, tidak ada masalah. Maka Imam Syafi'i mengatakan maksimal 3 kali. Itu maksimal. Minimal 1 kali. Cuma kalau kita belajar hadis, itu nanti akan kita temukan untuk kepala tidak ada yang mengatakan Nabi itu 3 kali. Semuanya 1 kali. Jadi khusus untuk kepala itu tidak ada satupun hadis yang Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Cuma sekali tok. Dan itu ada keterangan di hadis yang lain di Bulughul Maram. Itu caranya nanti dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian masukkan telunjuk, kemudian jempolnya muter. Nah, atau depan ke belakang, telunjuk masuk, jempolnya muter, balik ke depan. Tapi itu tadi ya, untuk kepala tidak ada satupun hadis yang menunjukkan 3 kali. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah itu sama, membatasi pokoknya maksimal 3 kali, minimal sekali. Itu tata cara wudhu. Jadi ada perbedaan, nggak masalah, yang penting seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tadi wamsahu biru usikum tadi, sebagian kepala. Sebagian mengatakan, sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah, ulama-ulama Imam Hanafi dari golongan mazhabnya Imam Hanafi dan golongannya Imam Syafi'i, itu biru usikum, binya itu diartikan sebagian. Jadi nggak semuanya, nggak apa-apa. Makanya Imam Syafi'i pokoknya yang penting teles itu boleh. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi itu minimal 1/4. 1/4 kepala itu ngitung ibi. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 1/4. Kalau Imam Syafi'i yang penting sebagian kepala sudah basah. Sudah basah. Jadi perbedaan seperti ini biasa terjadi. Tapi kalau Imam Ahmad dan Imam Malik harus seluruh kepala. Karena tadi di atas di surah Al-Maidah ayat 6 tadi itu ada bi di sini. Ada kata biru usikum ini, kemudian biwujuhikum, sama-sama bi, dan tidak ada separuh wajah, seluruh wajah kena. Maka biwujuhikum maupun biru usikum sama. Maka Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan berarti seluruh kepala harus kena air. Cuma bedanya, nah ini nanti penting juga, karena nanti berkenaan dengan praktek di lapangan, itu perbedaan antara ghuslu, faghsilu dengan imsah. Masah dengan ghusl itu beda. Ghusl, ghusala, membasuh, itu airnya mili.
mengalir, airnya mengalir. Kalau masah, airnya nggak mengalir, cuma nempel di tangan, cuma nempel di tangan. Maka nanti prakteknya ibu-ibu itu tidak harus lepas kerudung, bisa, karena apa? Cuma tangannya aja yang basah. Jadi nek bapak-bapak nggak masalah, nggih wudu di tempat terbuka itu nggak masalah. Kalau ibu-ibu wudu di tempat terbuka kan masalah. Jadi nanti bisa, insya Allah nanti dipraktekkan juga bersama dengan istri saya. Saya ngajak istri untuk praktek wudu tanpa membuka aurat, tanpa memperlihatkan aurat di hadapan orang banyak. Jadi ghuslun itu airnya harus mengalir, kalau masah itu airnya cukup nempel di tangan. Itu nanti perbedaannya. Nah ini yang saya sampaikan, keistimewaan sering berwudu. Ini dari Abu Hurairah, ini juga di Umdatul Ahkam. Nabi itu mengabarkan kepada kita, inna ummati yat'una yaumal qiyamati ghurran muhajjirina min atharil wudu. Kita nanti itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, itu akan mencorong, Bapak Ibu. Mencorong itu bahasa Indonesia apa? Bersinar. Bersinar. Bersinar karena wudu. Hanya saja Abu Hurairah ini menafsirkannya berbeda. Nabi mengatakan manis tato aminkum ayuti lahu rotahu fal yafal. Abu Hurairah menafsirkan kata yuti lahu rotahu, memperpanjang cahayanya, memperpanjang cemerlangnya. Itu Abu Hurairah berbeda dengan sahabat yang lainnya. Abu Hurairah itu kalau wudu, Abu Hurairah tahu loh ya ini ya. Abu Hurairah itu kalau wudu, itu kalau membasuh tangan itu hampir sampai ketiak. Itu Abu Hurairah. Hampir sampai ketiak. Kemudian ketika membasuh kaki itu sampai betis. Itu Abu Hurairah. Khusus Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini pernah dikritik oleh Abdullah bin Mas'ud karena wudunya seperti itu. Jadi Abu Hurairah menafsirkan yutila ghurratahu, memperpanjang cahayanya itu dengan memperpanjang basuhannya. Ini Abu Hurairah. Jadi kalau mau mengikuti mazhabnya Abu Hurairah juga silakan, tidak ada masalah. Jadi nanti wudunya sampai hampir ketiak itu nggak masalah. Ini berarti mazhabnya Abu Hurairah. Cuma ini dikritik oleh Abdullah bin Mas'ud karena yang dimaksud dengan yutila ghurratahu, memperpanjang cahayanya, itu berarti mempersering wudu. Ini penafsirannya sahabat yang lain. Kalau Abu Hurairah memperpanjang itu berarti anggota badannya yang diperpanjang. Tapi tidak masalah, ini sahabat loh, levelnya sahabat. Dan kita tahu Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi, tapi saya mengikuti pendapatnya jumhur sahabat. Jadi, lebih baik kita sering wudu. Jadi mau sholat wudu, batal jano wudu, karena kita berharap nanti cahaya kita semakin bersinar, semakin cemerlang. Nah ini yang akan kita bahas. An Abdullah bin Amr bin As, an Abi Hurairah, wailul lil aqabi minan nar. Ini penting. Celakalah tumit-tumit dari neraka. Ini ada kisahnya. Dari para sahabat bersama dengan Nabi dalam satu safar, itu diperintahkan Nabi untuk wudhu. Nah sebagian sahabat tungkaknya itu masih kering, belum kena air, maka Nabi langsung teriak, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari neraka. Jadi tumitnya terbakar kalau tidak kena air.
Ya, ini penting. Masalahnya saya itu sering lihat orang wudhu itu saya senengi dewi. Jadi wajah itu batasannya mana Bapak Ibu? Atas, batasan atas wajah adalah rambut. Batasan atas itu tumbuhnya rambut. Batas bawah dagu. Kalau punya jenggot ya berarti nanti jenggotnya juga dibasahi. Nek jenggotnya lebat, nek jenggotnya sedikit kayak saya gini ya. Ya pokoknya semuanya teles. Kalau jenggotnya lebat nanti khusus ada membasahi sendiri. Kiri kanan, batas wajah kiri kanan adalah telinga. Jadi jangan sampai ketika kita wudhu sini masih garing. Ini berarti nanti akan gosong, terbakar. Kemudian batas tangan itu sampai siku. Siku itu depan belakang ya. Kalau depan insya Allah ada garisnya. Ada garisnya ya Bapak Ibu ya. Nek wingking jelas ada tulangnya. Nah, ini sering saya lihat itu nek ngarepe teles burune garing. Nek burune ditelesi ngarepe sing garing. Itu sering saya lihat karena saya ngajar gitu, karena saya ngajar di SMP. Itu sering anak-anak itu saya ingatkan, wudu ngono kuwi dadine geni nih. Kalau kamu wudu seperti itu nanti berubah, terbakar itu nanti bahaya. Jadi nek cing disiram sing bagian sikutnya ini, nanti sininya kering. Sebaliknya, nek ngene iki burinya yang belakangnya yang. Nah ini berarti kita harus perhatikan depan belakang harus kena, harus basah, dan ini khusus Imam Syafi'i boleh tidak usah diusap. Jadi khusus Imam Syafi'i loh ya, khusus mazhab Imam Syafi'i itu cuma dicor ketok boleh. Jadi banyu sing kon banyune, sing kon milih banyune. Itu boleh. Makanya ketika saya belum ngerti perbedaan mazhab, itu saya sering heran. Ada orang wudhu kok, mohon maaf nih, itu ngecor kayak gini, mung sikile mung ngene-ngene kita. Itu pertama kali ketika saya belum kenal perbedaan mazhab, itu saya heran. Kok wudune ngono kuwi? Tapi ternyata dalam mazhab Imam Syafi'i boleh, nggak masalah. Sing penting teles. Jadi tidak harus ada gerakan tangan, asal basuhan ya. Kalau kepala jangan, kepala kebroh komoh-komoh nanti kalau. Jadi yang penting itu tadi, batas-batas kita wudhu itu basah. Dan yang kedua, ini yang sering kita langgar, itu ini Bapak Ibu. Nabi itu yuzzi'u minal ghusli as-sa' wa minal wudu'i al-mud. Ini sering kita langgar kalau ini. Apa? Berlebihan dalam menggunakan air. Nek wudu nek kerane ora pol, ora mantep. Lho so Ibu. Nggih. Oh nek kerane ora pol ora mantep. Ini yang sering ya karena rumong seorang bayar. Padahal ini diwanti-wanti Nabi. Bahkan ketika kita wudhu di sungai pun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Tapi ya terus orang ngirit banget ya, jangan ngirit banget nanti nggak basah. Seperti pernah saya lihat video cuma semprot tok. Nah itu kan belum mengalir. Makanya ini kita praktek wudhu dengan sebenarnya satu mud itu 2 gelas. Satu mud itu 2 gelas, sekitar 700 mili. Satu mud. Kalau satu sok itu 4 mud. Berarti sekitar 2,5 sampai 3 liter. Jadi ini berarti cuma setengah mud.
Tapi masih bisa, cukup. Ada hadis dhaif, Nabi itu wudhu hanya dengan seperempat mud. Jadi ngirit banget nih. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Cuma itu mengajarkan pada kita, berarti Nabi itu menghemat air. Mari kita praktekkan ning. Oke, kita minta Mas Wahyu untuk wadah biar nggak kemana-mana. Kita praktekkan wudhu hanya dengan sebotol. Karena ini penting Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu nanti kan ketika ihram nggak boleh membuka aurat. Dan padahal kita tahu aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Punggung kan termasuk apa? Termasuk aurat atau bukan aurat? Punggung tangan itu masuk aurat atau enggak? Kalau telapak tangan ya jelas bukan. Kalau punggung tangan aurat atau bukan? Berarti nggak boleh terlihat berarti. Nah, oke, atau nuwun Pak. Jadi punggung tangan itu bukan termasuk aurat. Jumhur, walaupun sebagian ulama tidak. Sebagian ulama makanya rukuh kita zaman dulu itu ada penutup belakangnya itu, ada talinya ya. Nah, itu karena mengikuti pendapat bahwa punggung tangan termasuk aurat. Makanya ketika sholat ditutup. Tapi kalau jumhur telapak tangan itu termasuk punggungnya. Jadi gini ini tidak apa-apa. Ibu-ibu dada-dada gini-gini tidak apa-apa. Tidak kelihatan itu tidak apa-apa. Tapi kalau Hanafiyah itu kaki bukan termasuk aurat. Jadi nanti jangan kaget ketika mungkin kalau sudah pernah umroh nggak masalah. Nanti ketika lihat saudara-saudara kita dari India, dari Pakistan, dari Turki, itu kalau sholat nggak pakai penutup kaki, kakinya kelihatan. Jadi bapak-bapak juga nggak usah kaget. Nanti ya India, Pakistan, dari mereka yang Hanafiyah, yang mengikuti dapatnya Imam Hanafi, kaki itu bukan termasuk aurat. Karena saya pernah sholat di belakangnya orang India. Di belakang karena pas masuk, pas penuh itu dapatnya shock di belakangnya orang India perempuan, itu dia kakinya kelihatan. Kaget juga pertama, tapi kemudian oh iya ding, Hanafiyah bukan termasuk aurat, jadi nggak masalah. Saya praktekkan wudhu hanya dengan satu botol. Mungkin ibu-ibu bisa praktek nanti bagaimana wudhu di tempat terbuka. Ini saya videonya dulu. Orang metu gambar ya. Tapi ini berarti duplikat saja. Orang yang suara nih. Pencet, putar. Nah, kita ulang dulu. Oke. Ada, di pesawat ada. Ini contoh untuk yang wudhu dengan hanya satu gelas. Ini pun nanti masih sisa.
Ini 3 kali ya. Wajahnya 3 kali. Ini nanti sisa ini nanti. 1 gelas saja sisa. Kalau tangannya tidak sampai 3 kali, cuma 2 kali ini. Sama sebagaimana hadisnya Abdullah bin Zaid. Nah, ini pakai yang dari depan, belakang, ke depan, baru masuk telinga. Kalau pakai yang depan, belakang, masuk telinga, depan lagi juga tidak masalah. Ini ya, airnya masih separuh. Jadi ini wudhu hanya dengan sedikit air, dan ini nanti sangat enak digunakan kalau kita tawaf, karena satu-satunya rukun haji maupun umroh yang diharuskan untuk suci itu hanya tawaf. Itu pun ada sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah, suci itu bukan termasuk rukun tawaf, bukan termasuk syarat tawaf, bukan termasuk syarat tawaf. Sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah. Tapi ini pendapat yang marjuh ya, pendapat yang istilah kita nyeleneh, tidak biasa. Karena jumhur ulama syarat sah tawaf itu adalah suci. Nah, kalau batal berarti kan harus wudu. Nah, kalau keluarkan kadowen, nah kita sangu. Dan juga termasuk nanti ketika di pesawat pun saya dulu nggak tayamum, wudu saya. Wudu karena ada wastafel. Di dalam kamar mandi pesawat itu ada wastafel. Itu bisa dipakai untuk wudu. Ya memang untuk petakilan sitik kakinya masuk ke wastafel. Ini off the record nih. Ini jangan sampai kenangan pihak bandara. Jadi ya karena alhamdulillah badan saya kecil Pak. Jadi kakinya naik ke itu, tapi satu kaki masih ya. Satu kaki itu saya cuci di wastafel masih bisa. Enggak, kalau yang agak berisi ya rada repot. Alhamdulillah kalau saya kecil. Alhamdulillah ini sudah naik setengah kilo Pak. Saya tuh kejar target bobotnya 50 kilo sampai hari ini belum sukses. Saya praktekkan untuk dengan pokok yang ibu-ibu nanti bisa dengan istri saya menghadapnya ke sebelah istri saya. Bagaimana wudhu di tempat terbuka, di tempat umum, tanpa membuka aurat. Karena saya bukan perempuan, jadi saya nggak tahu secara persis piye carane. Kalau lihat pernah, cuma delik-delik gini itu kan ada trik-triknya. Pertama, ini karena tangan saya tidak jadi bolong nih. Kalau yang bisa rapat ini enak. Ini dicoba dulu, mungkin rapat itu bisa agak banyak airnya. Nek saya nggak rapat, terus terang saya nggak rapat, jadi bocor. Jadi sedikit. Bocor halus.
Ini catatan penting. Jadi kalau mau aman seperti kita di Indonesia, berpuasa, ya masuklah kamar mandi. Cuma kamar mandi biasanya antri. Nah, antrinya Sudah ya. 2 kali saya. 2 kali. Bebas. Pokoknya penting basah. Saya cukupkan 2 kali karena sudah merasa basah semua. Kalau tidak ya kemudian tangan standar seperti ini bisa juga. Jadi tanpa kita buka kerudungnya, tanpa kita ini ya karena itu bebas. nanti jadi kita mengurangi yang lagi. Apakah dari depan dulu atau belakang dulu bebas? Tapi kalau Ustaz Hidayat itu mengajarkan kepada kita Airnya kan sedikit saja. ilal marofik, berarti akhirnya di siku. Tangan ini ke wajah. Ini saya mendengarkan Ustaz Hidayat itu akhir. Oke. Jadi airnya mengalir gitu. Kalau ghuslu itu airnya mengalir. Itu ghuslu. Bedanya ghuslu dengan masak. Kalau ghuslu itu airnya mengalir. Jadi kalaupun pakai spray silahkan, asal airnya mengalir. Jadi kalau cuma nemplek tok, itu berarti belum sah. Belum sah. Kalau kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i berarti belum sah. Jadi kalau pakai spray itu sampai mili. Nanti ada video yang di pesawat itu pakai spray, itu sampai mili. Jadi sampai mili dulu baru bisa. Ini sudah ya. Ini tadi kan. Nah, kedua itu ternyata yang di sini belum kena, bisa 3 kali. Kemudian untuk kepala. Karena kepala syaratnya hanya basah. Satu kali. Saya biasanya pakainya yang akhirnya. Jadi untuk ngusap telinganya itu saya biasanya akhirnya. Jadi depan, balik depan lagi baru masuk. 1 kali. Dan kaki ini belum separuh aja belum. Tiga kali ternyata nggak sampai bawah. Ya, hanya setengah botol juga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa setelah wudu yang saya biasa pakai. Nek dengan pakai doa yang lain juga tidak ada masalah. Banyak versi doanya. Tapi kalau yang asyhadu an la ilaha illallah itu paten kayak gini, kalau itu paten. Kalau doa-doa yang lain tambah-tambahannya itu banyak, tidak ada masalah. Moga yang ibu-ibu. Untuk dari wajah ya, kita di tempat tidur umum. Nah, kita cuci tangan seperti biasa. Kemudian kumur-kumur seperti biasa juga. Kemudian istinsyak dan istinsar seperti biasa juga. Untuk wajah ini yang biasanya kan kerudung ya, ini kita tidak usah. Jadi dimaksimalkan, airnya tidak usah penuh-penuh, iya. Secukupnya saja saat itu tadi. Ratakan. Bisa 3 kali, ya. Jadi sampai batas tumbuhnya rambut, sampai batas telinga. Insya Allah ini untuk masih terjangkau ketika kita pakai kerudung atau pakai ruko.
Kemudian untuk ini ya tangannya ini tadi tetap kita buka untuk bajunya, tapi jangan sampai kelihatan, jangan sampai kelihatan. Jadi kita ambil air dulu, ambil air. Ini kan tetap kita silakan, tapi kan tersembunyi, ya tersembunyi. Jadi ini tetap sampai ke siku nanti. Tapi cara membasuhnya di sini air, kemudian airnya kita bawa masuk, ya. Sehingga tetap terjaga auratnya tetap terjaga. Kalau di sampingnya aja nggak bisa lihat. Tuh. Yang kiri pun juga seperti itu. Bisa mau tidak kali bisa karena di tempat itu banyak. Kita perlu hati-hati untuk menjaga aurat agar tidak kelihatan. Untuk kepala kita apa namanya? Yang penting tangannya basah. Kita bisa lewat dari dalam gini, maaf, ini bisa dari depan. Kalau saya biasanya begini. Ya. Apa ya? Dirogoh ya. Ya, dari depan kalau untuk yang kepala, untuk yang telinga dari bawah. Ya, kanan dulu, kemudian yang kiri. Untuk kaki bagaimana? Nah, untuk kaki ini kalau terpaksa pakai kaos kaki, karena saya dulu itu pakai kaos kaki double ya, jadi tetap bawa apa namanya serep di mana-mana. Kalau itu tetap ada serepnya kaos kaki. Tapi yang kalau kita masih ikut yang atau apa tadi pendapat yang kaki itu tidak termasuk aurat, boleh terlihat, monggo silahkan dilepas, tidak apa-apa. Tapi ingat cuma sampai ke mata kaki saja yang terlihat. Nah, tapi kalau untuk aman, saya lebih sering begini. Jadi disembunyikan. Kalau di Masjidil Haram ya terutama kan itu kan campur ya. Kalau Masjidil Haram itu bapak-bapak dan ibu-ibu pintunya tidak dibedakan. Beda dengan di Nabawi nggih, mungkin yang sudah pernah umroh tahu itu kalau di Masjid Nabawi itu kan pintu masuknya aja beda seperti di Indonesia. Tapi kalau di Mekah yang itu Masjidil Haram itu semuanya sama bareng, dan itu kadang-kadang satu apa namanya satu ruangan satu baris. Kalau belum mulai sholat, belum iqomah itu belum dipisah. Nah, kalau kita batal wudhu dan tidak apa nyandak waktunya ya itu tadi saya deleke, kakinya dideleke, kita pakai air ini tadi. Kalau di tempat wudhu biasanya juga ada tempat duduknya, kita bisa deleke kakinya gini ya, iya ditutup ke bawah gitu, jadi tidak terlihat. Dengan kaki kiri nanti sela-sela jari-jari jangan lupa, kemudian pakai lagi kaos kakinya juga dideleke gitu. Oke, mungkin sederhana seperti itu, tapi ini juga perlu kita triknya perlu kita bagi untuk menjaga agar tidak terbuka di tempat umum. Oke, monggo pertanyaan. Ya, kalau untuk yang di tawaf itu kita masih rangkaian ihram ya. Masih di rangkaian ihram. Saya juga ngalami baru dapat 3 putaran, sudah hampir setengah ya, batal. Minggir dulu, kita mundur, cari tempat yang aman ya, aman untuk orang-orang yang dan aman untuk kita sendiri. Jadi cari tempat, saya itu cari yang deket tiang, jadi kita orang ketabrak gitu. Nah di situ kita pakai spray, caranya sama seperti ini tadi. Dan itu tadi kan airnya harus mengalir ya, jadi disemprotkan dulu, jangan hanya sedikit sampai airnya mili, baru kita usap. Kalau usap gitu. Terus di tangan juga kita deleke gitu ya, dideleke seperti itu juga. Nggih. Kalau di Masjidil Haram kan luas ya. Toh mepet Ka'bah itu kan bisa longgar. Jadi mudah aja. Nanti seperti itu sama. Dideleke juga nanti dirogoh. Untuk yang telinga juga demikian, untuk kaki disemprotkan. Dideleke terus disemprotkan, nanti kita usap dengan tangan, diratake untuk jari-jarinya sampai mata kaki saja. Nanti karena airnya biar tidak terlalu banyak, jadi tidak perlu sampai betis gitu. Dilepas.
dilepas. Kalau saya lepas. Kalau saya lepas. Atau kalau tidak, itu bisa pakai kaos kaki yang tipis karena saya double nggih. Jadi kaos kaki yang luar itu yang saya lepas. Terus nanti dibasahi. Garing itu nanti garing. Kalau saya enggak, yang di tempat yang karpet itu cepat sekali garingnya. Yang lantai, langsung lantai itu cepat. Oke. Jadi kalau misalnya terpaksanya nggak dilepas, nek anyep terus ya ora penak gitu kan. Ya nanti ketika sudah ada kesempatan setelah sunat, setelah tawaf itu kita ganti. Untuk berjalan kan masih nggak apa-apa ya. Kalau basah itu nek saya masih nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Oke, ngaten atur nuwun. Monggo yang anak itu. Apa? Oh, hidung. Hidung ditaruh di tangan aja. Oke. Tapi kalau itu kan harus sak cawuk ya. Nek saya dulu lebih senang, meskipun saya juga bak spray, saya lebih senang pakai botol. Iya, dibuka di sini pakai botol. Saya dulu juga bak spray, tapi yang lebih sering saya bawa botol. Karena kalau botol itu bisa untuk minum juga. Jadi airnya air zam-zam. Karena di sana juga air zam-zam kan gampang gitu. Ada yang ngasih tahu itu malah kalau air zam-zam nanti selesai tawaf itu digucuknya aja itu botol ya segitu aja enggak apa-apa. Jadi lebih senang pakai botol kecil itu kan nanti masih sisa untuk wudhu. Oke. Ada pertanyaan, kalau kerudungnya aja yang dispray gimana? Nek saya sendiri terus terang lebih memilih untuk keluar dari perbedaan mazhab. Kalau Syafi'iyah nggak masalah, disemprotok, yang penting teles, kulit kepalanya merasakan air, itu Syafi'iyah nggak masalah. Tapi kalau ulama-ulama lain belum sah, karena tidak ada gerakan membasahi, gerakan tangannya nggak ada. Jadi sudah saya sampaikan tadi, ulama Syafi'iyah itu untuk ghuslun, untuk yang membasuh, untuk yang mencuci itu dicur ketok tidak apa-apa. Itu tapi khusus Syafi'i. Jadi nggak usah pakai gini nggak apa-apa. Itu Syafi'i. Tapi kalau ulama yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, itu tetap harus pakai gerakan tangan. Jadi harus bahkan Hanabilah itu termasuk rukun, mutorib itu termasuk rukun. Jadi ada tekanan di gosokan, itu termasuk rukun. Itu Hanabilah. Jadi kita memilih untuk keluar dari perbedaan pendapat mazhab. Semuanya sepakat sah, berarti sah ngono wae. Ya walaupun mungkin saja rada abot, tetapi berarti sudah sah menurut seluruh ulama. Itu lebih enak. Walaupun tidak semua ibadah kita nanti bisa dihitung seperti itu, nggih. Karena bertolak belakang. Tapi untuk hal-hal tertentu itu sebisa mungkin kita itu memilih untuk menghindari perbedaan. Jadi pokoknya kita berupaya agar semua ulama mazhab itu sah. Sebisa mungkin seperti itu. Jadi nek mau disemproti kok jane pertanyaannya bagus itu. Nek mau disemproti gimana? Yang penting merasakan basah. Enggak masalah menurut Syafi'iyah. Jadi tapi ya itu tadi, nek saya sendiri lebih ayem itu kalau keluar dari perbedaan pendapat. Jadi, tapi ya monggo saja mengikuti selalu pendapat itu enggak masalah. Tidak perlu kita berdebat terlalu panjang.
Ya. Ya tadi, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sampai di sana itu perempuan-perempuan dari India, Turki itu ya nggak pakai penutup kaki, bahkan kadang-kadang sampai agak tinggi, kakinya itu sampai agak tinggi kelihatannya, yang kelihatan sampai agak tinggi, karena memang meyakini bahwa kaki itu tidak termasuk aurat. Ini tadi baru wudhu sudah jam 7:30, dan itu pun baru wudhu yang pakai botol, belum wudhu yang pakai spray. Ini wudhu yang pakai spray, ini di pesawat. Kalau ini terus terang saya, nah ini airnya agak banyak, bisa lihat semprotannya sampai berkali-kali, sampai betul-betul basah, sampai ada betul-betul ada airnya, iso dilekke. Sampai berkali-kali, sampai nah ini sampai di matanya itu sampai tadi ada mili, ya netes, ya betul netes. Nah ini keluar dari perbedaan pendapat, pakai gerakan tangan. Ini anu senam jari. Senam jari. Ya karena ittirob itu rukun menurut mazhab Hanabi. Mazhab Hanabali. Hanabilah itu rukun ittirob, ada gosokan. Nah, kalau kepala cuma semprot sedikit saja. Nah, kalau kaki ini banyak juga. Sampai netes airnya kelihatan gitu. Ini satu kali saja. Iya, tidak ada masalah. Satu kali saja tidak ada masalah. Tapi yang jelas tadi, untuk yang ghuslun itu harus mili, airnya harus netes. Jadi wajah, tangan, kaki itu ghuslun. Ini doanya, insya Allah sudah tidak ada masalah. Kembali ke sini. Maaf. Kemudian tadi juga saya sampaikan ada beda cara baca di surah Al-Maidah ini. Kalau di sini yang biasa kita punya di rumah kita itu wa arjulakum nggih. Harokatnya fathah. Wa arjulakum, dan kaki. Arjula itu kembali ke wujuhakum wa aidiakum, mengikuti yang atas, berarti ghuslun, dibasuh, ada air mengalirnya. Tapi kalau bacanya wa arjulikum, biruusikum wa arjulikum, berarti ikutnya nanti mengusap. Jadi tidak perlu dialirkan airnya. Jadi mau diusap tok, tangannya basah diusapkan. Itu kalau bacanya wa arjulikum, dan itu sebagian ada yang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu dengan yang seperti itu berarti dia bacanya berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Lakum dan likum wa arjulakum wa arjulikum. Mung beda dhuwur karo ngisor, tapi cara pelaksanaan hukumnya berubah. Ya, untuk wudhu masih ada permasalahan.
Insya Allah sudah nih. Insya Allah berarti gak ada masalah. Berarti insya Allah nanti tayamum nggak usah kita bahas. Karena untuk wudhu saja sudah selesai. Kita nanti insya Allah wudhu saja, nggak usah tayamum. Di pesawat pun tidak perlu tayamum, wudhu saja. Lebih aman, lebih aman. Karena ada air. Jadi tayamum insya Allah nanti kita cuma tahu saja, tidak perlu kita bahas lebih detail. Karena udah jam 7 lebih 35 menit. Nanti nek lebih dari jam 8 nanti saya disenggol sama Mas Wahyu nanti. Untuk kemudian materi berikutnya itu mandi. Nah, waktu-waktu mandi itu yang pertama keluar mani insya Allah nggak ada masalah. Kemudian ketika bertemunya dua khitan insya Allah nggak ada masalah. Haid dan nifas itu juga nggak ada masalah. Ini yang 4 ini itu semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat wajib untuk mandi. 1, 2, 3, 4 ini semua ulama sepakat, nggak ada perbedaan satupun. Semua ulama sepakat ketika 4 hal ini ada, maka dia wajib mandi. Yang kemudian berbeda itu ketika orang meninggal. Jumhur itu orang meninggal termasuk junub, dia wajib mandi. Makanya orang meninggal dimandikan karena nggak bisa mandi sendiri. Kecuali meninggal syahid nih, kecuali meninggal syahid perang, itu dia tidak dimandikan. Itu menurut jumhur. Tapi menurut sebagian ulama Hanafiyah tetap dimandikan. Sebagian, tidak semua. Ini pendapat yang sedikit. Jadi orang meninggal ini berbeda pendapat. Sebagian tetap wajib mandi, sebagian enggak. Kemudian hari Jumat ini kalau Syafi'iyah wajib, Syafi'iyah Imam Nawawi itu mengatakan Jumat itu wajib mandi, itu Imam Nawawi. Tapi kalau jumhur ulama sunnah saja. Jadi tidak wajib. Karena pahalanya beda, Pak. Kalau kita meyakini wajib, pahalanya lebih besar. Kalau kita meyakini hanya sunnah, pahalanya lebih sedikit. Tapi konsekuensinya setiap Jumat harus mandi. Itu kalau kita meyakini wajib. Kemudian masuk Islam ini jumhur mengatakan hanya sunnah. Tapi sebagian ulama Hanafi, Malikiyah dan Hanabilah itu mengatakan wajib. Jadi orang kalau sebelum masuk Islam menyala. Justru sebelum masuk Islam. Dari hadisnya Qais bin Asim itu sebelum masuk Islam itu mandi dulu baru syahadat. Mandi dulu baru syahadat. Biar suci dulu. Sebelum syahadat sudah suci. Maupun hadis dari sahabat benar. Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal dan Qais bin Asim itu Nabi perintahkan mandi dulu baru kemudian syahadat. Tapi ini saya katakan jumhur ulama mengatakan sunnah. Tapi kalau sebagian Hanabilah dan Malikiyah wajib. Kemudian ini memasuki perkumpulan banyak orang. Ini saya baru tahu, makanya saya itu termasuk orang yang tidak sering mandi, Pak. Sehari itu maksimal sekali. Maksimal. Jujur. Kecuali jika ada hal tertentu. Tapi itu tadi. Tapi begitu saya tahu ini dan nomor berikutnya ini masuki perkumpulan orang dan berubahnya bau badan. Ini saya sekarang rodok sregep mandi, Pak. Rodok. Belum rajin bener belum. Tapi sudah agak lebih mendingan. Karena ketika kumpul dengan banyak orang seperti ini kan kalau bau badan kan juga nggak pede, betul. Jadi tapi ini Syafi'iyah nih. Dua ini Syafi'iyah. Jadi saya masukkan karena di Al-Majmu' itu dikatakan ketika memasuki perkumpulan banyak orang dikiaskan dengan hadis
ketika hari Id itu kita diperintahkan untuk mandi. Hari Id itu kan kumpulnya banyak orang, maka ilatnya digunakan dengan kumpulan banyak orang. Kemudian berubahnya bau badan juga sama. Nah kalau ini saya agak kebawahkan itu karena jarang-jarang. Itu tadi Id, kemudian ihram. Ketika kita mau ihram kan, ketika akan berihram kan mandi dulu. Itu tapi tidak wajib. Dan yang terakhir ini lebih jarang lagi, ini termasuk salah satu sunnah yang hari ini agak terlewatkan, itu adalah setelah memandikan jenazah kita mandi. Jadi habis ngedusi, adus dewi. Soalnya nek didusi berarti ya, bareng ngedusi adus dewi Pak. Ampun bareng ngedusi didusi ini kok bahaya nih Pak. Nah ini tata cara mandi janabah insya Allah nggak ada masalah nih, insya Allah sudah biasa. Cuma ada 2 hadis nanti yang isinya hampir sama. Itu Rasulullah ketika mandi bersama dengan Aisyah itu beliau caranya adalah wudhu dulu seperti wudhu untuk sholat baru mandi. Ini Aisyah. Tidak dijelaskan detail bagaimana wudhunya, cuma Aisyah mengatakan beliau wudhu seperti wudhu untuk sholat baru mandi. Kemudian kalau yang ini itu agak lebih ribet, lebih detail. Hadis dari Maimunah ini lebih detail. Nanti sudah saya sampaikan tadi, silakan nanti baca kitab Umdatul Ahkam, itu ringkas banget, enak sekali. Tata caranya kalau untuk yang mandi versi hadis Maimunah ini, itu yang pertama cuci kemaluan 3 kali, kemudian tangan yang kita gunakan untuk cuci kemaluan itu kita usapkan ke tembok atau ke tanah 3 kali. Agak ribet kan? Foto itu ini kelihatannya yang ini sudah pernah dipraktekkan atau dereng? Oh dereng, belum pernah dipraktekkan. Ya nanti habis ini kita praktekkan berarti. Nanti kalau sudah sampai di rumah sudah wajib untuk mandi, silakan ini dipraktekkan. Jadi untuk cara yang ini itu Nabi itu mencuci kemaluannya dulu, kemudian tangan yang digunakan untuk mencuci kemaluan itu diusapkan ke tembok atau ke tanah 3 kali. Cuci kemaluannya 3 kali, kemudian tangan yang diusapkan yang digunakan untuk mencuci kemaluan itu diusapkan ke tembok 3 kali. Baru kemudian kumur-kumur, istinsyak, cuci wajah, cuci kedua tangan sampai siku hasta dirok itu tadi. Kemudian menuangkan air ke atas kepala, digerujuk kepalanya. Kemudian membasuh seluruh tubuh, kemudian geser dulu sebentar, baru cuci kaki. Karena kita tahu pada masa Rasulullah itu nggak ada lantai keramik, jadi airnya ketika digerujukan itu ngendong di tanah, maka produk becek. Maka ketika mau cuci kaki geser dulu. Dan di sini ada yang menarik, Maimunah itu otomatis ambil anduknya Nabi, tapi ternyata Nabi menolaknya. Maka sebagian ulama itu memakruhkan, sebagian itu sedikit, sebagian ulama itu memakruhkan ketika kita selesai wudhu maupun selesai mandi andukan. Lah nek ning Indonesia ra andukan jamuran Pak. Kita kalau habis mandi nggak andukan, kalau cuma sekali 2 kali nggak masalah Pak. Tapi kalau berkali-kali ya itu tadi jamuran Pak. Karena kelembapan di negeri kita ini tinggi. Tapi kalau di sana insya Allah nggak masalah. Saya dulu itu haji tahun 2013 itu musim panasnya sudah selesai. Itu selesai mandi, karena saya biasa mandi di kamar mandi dekat masjid. Kalau di hotel kan antri. Nah, saya mandinya
di dekat masjid. Jadi ke masjid itu, berangkat ke masjid itu mau modal wudhu tok agar dihitung pahala nih. Itu nanti sampai pelataran masjid, masuk kamar mandi dulu, mandi kemudian baru ke masjid. Mboten andukan, Mak. Itu dari kamar mandi masuk masjid sudah kering. Bahkan bajunya pun sudah kering. Aman, tidak ada masalah. Makanya tadi ketika ditanyakan, Pak, kalau tawaf kemudian batal keluar untuk wudhu, nanti wudhunya emangnya ada tempatnya khusus? Nggak ada. Ya cukup mojok saja, yang penting kita ora dilewati uang, jadi ada air menggenang sedikit, itu nanti segera kering, tidak ada masalah. Jadi banyak karena di sana itu nanti tiang-tiang yang tidak biasa digunakan untuk lalu lalang orang itu bisa digunakan untuk tempat kita wudhu. Jadi tidak ada masalah. Nah, tapi karena kita tahu bahwa Maimunah ini otomatis ambilkan anduk, berarti kita tahu Nabi itu biasanya setelah mandi andukan. Cuma pas ini saja beliau nggak mau, menolak. Tapi ya itu tadi, ulama itu kan cara memahami hadis itu kan tidak serta-merta. Jadi ya itu tadi, alhamdulillah kita ini tinggal ngikuti saja. Jadi enak, tidak ada masalah. Jadi insya Allah nggak ada masalah nih. Untuk mandi insya Allah nggak ada masalah, bisa nih. Cuma bedanya itu tadi, kalau yang tadi, yang hadis Aisyah itu wudhu, setelah wudhu mandi. Tapi kalau yang hadis Maimunah ini agak lebih jelimet. Tapi nanti dicoba nih. Biar kita itu apa namanya? Nah, ada perbandingannya. Penak sing ndi. Terus terang saya itu biasa justru pakai yang hadis Maimunah ini. Bagi saya di badan lebih enak, orang seladek, tidak keburu kedinginan. Karena langkah-langkahnya lebih rapi. Jadi saya tuh kalau dengan dingin memang agak sensitif. Tapi kalau dengan panas, insya Allah tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kemudian tayamum, ya ini yang penting tahu saja gitu. Kapan kita tayamum karena tidak ada air, ada penyakit, sangat dingin, ataupun airnya ada tapi untuk minum. Caranya gimana? Ini perbedaan pendapat. Kalau hadisnya ini dari Muslim, ini beliau cukup menepukan sekali. Saya praktekkan gitu. Menepukan sekali, loh ini. Yuk. Nah. Ini yang Bukhari nih. Kalau yang Muslim, loh. Ini yang Muslim. Kalau yang Bukhari, loh. Urutannya beda. Kalau yang Muslim itu tangan dulu baru wajah. Kalau yang Bukhari wajah dulu baru tangan. Ini beda urutan, tidak ada masalah. Bolak-balik boleh. Oke, guru karo murid gitu. Muslim kan muridnya Bukhari, jadi urutannya berbeda, tapi nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Jadi untuk untuk tayamum itu urutannya bebas. Wajah dulu boleh, tangan dulu boleh. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu pakai hadis yang lain. Imam Syafi'i itu pakai hadis yang lain, 2 kali tepuan. Tepuan pertama untuk wajah, tepuan kedua untuk tangan. Dan Imam Syafi'i mengkiaskan tayamum dengan wudhu.
tangannya berarti sampai siku, itu Imam Syafi'i. Jadi silakan, tidak ada masalah. Jadi mau pakai satu tepukan, monggo. Dua tepukan, oke. Tangan dulu silahkan, wajah dulu silahkan. Hadisnya jelas sahih semua. Jadi tidak perlu bertengkar, rasa padu. Untuk urusan yang ada dalilnya ini nggak usah bertengkar. Jadi kadang-kadang kita itu bertengkar tuh gara-gara sama-sama nggak taunya. Dan satu lagi terakhir, pernak-perniknya ini tayamum di pesawat sama wudhu di mata tadi sudah kita bahas. Kalau tayamum di pesawat terus terang saya sendiri nggak srek. Karena di pesawat itu kan sudah divakum Pak Bu. Terus debunya piye? Makanya saya lebih cocok dengan yang tadi, yang pakai spray tadi. Ini, walaupun saya sendiri nggak lakukan itu. Saya masuk kamar mandi, wudhunya di wastafel. itu masalahnya. Saya bisa, kaki saya tak angkat satu itu dicuci di wastafel bisa. Tapi nek nggak bisa ya jangan ditiru. Malah jerungkep mah bahaya. Jadi kalau wudhu di mataf tadi ya sudah kita bahas. Kalau batal itu geser dulu, cari tempat yang kira-kira tidak dilewati banyak orang. Kita wudhu di situ, nanti kita tinggal sebentar aja udah kering insya Allah. Atau kalau enggak nanti sudah dipel sama petugas kebersihan. Petugas kebersihannya luar biasa. Itu dulu zaman saya itu gojekannya pasukan yang tak terkalahkan. Tidak, pasukan tak terkalahkan itu, pasukan kebersihannya Masjidil Haram tuh bahkan askar aja minggir. Askar aja minggir, kalau sudah sama dengan petugas kebersihan, askar minggir. Itu pasukan tak terkalahkan ini. Jadi aman insya Allah. Kita masih ada yang perlu kita bahas. Kalau sudah tidak ada, sudah jam 8 kurang 5 menit, Masya Allah. Saya betah tenang. Ini untuk pertama kalinya saya ngisi kajian hampir 2 jam. Luar biasa. Luar biasa. Ini alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat terutama untuk saya sendiri karena ini adalah ilmu. Semoga kita betul-betul bisa melaksanakannya dan semoga ini menjadi bekal kita, terutama untuk bekal kita nanti di yaumil akhir. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa oleh hadza wastaghfirullahaladzim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu ada pengumuman? Boten. Oke, berarti kita tutup sekalian dengan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.